Nabi menjelaskan ganjaran melayat, ganjaran takziah. Apa kata Nabi ganjaran takziah? Siapa orang yang takziah kepada orang yang dapat musibah. Ada orang kena musibah, apa ke musibahnya? Sendal hilang ke? Anak wafat, cerai, apa aja musibahnya. Kita nengok, menghibur. Ganjaran menghibur ini sama percis ganjarannya yang didapat oleh sahibul musibah. Orang yang kena musibah itu dikasih ganjaran 300 derajat. 300 derajat. Kita yang takziah dikasih segitu. Sebanyak yang kita takziahi. Kalau yang kita takziahi ganjarannya gede, sabarnya tinggi, maka yang nengok juga ganjarannya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ruwiya an Yahya bin Jabir at-Ta'i. Betul ini ya? Wa ruwiya an Yahya bin Jabirin at-Ta'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Yahya bin Jabir at-Ta'i oleh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, ma qaddama rajulun syai'an baina yadayhi ahabba ilaihi wala huwa fihi a'zamu ajran min waladin qaddamahu baina yadayhi ibna isnatai asyarata sanatan. Tidaklah mendahulukan oleh seseorang akan sesuatu baina yadaihi yang ada di hadapannya, ahabba ilaihi yang lebih disukai kepadanya, wala huwa fihi dan tidaklah dia berada padanya, a'zama ajran ya, akan yang lebih besar daripada ganjaran pahala, min waladin ketimbang daripada anak, qaddamahu baina yadaihi yang ia dahulukannya di hadapannya, ibna isnatai asyrata sanatan, yakni anak laki-laki umur 12 tahun. Wa yuqalu as-sabru indal musibatil ula, dan dikatakan adapun sabar itu ketika musibah yang pertama. Li'annahu idza madha alaihi waqtun fa innahu yasbiru in syaa aw aba fal aqilu man sabara bi awwali marratin. Karena bahwasanya yaitu apabila berlalu atasnya oleh satu waktu, maka sesungguhnya dia yaitu sabar ia kalau ia mau atau enggan ia. Falaqilu, maka adapun orang yang berakal cerdas, man sabara bi awwali marratin, yaitu orang yang sabar ia pada awal kali. Wa ruwiya an Ibnil Mubarak rahimahullahu ta'ala annahu mata lahu ibnun. Diriwayatkan dari Imam Ibnul Mubarak rahimahullah bahwasanya yaitu mati bagi Ibnul Mubarak oleh anak laki-lakinya.
famarra bihi majusiyun yu'azzihi, maka berlalu lewat bertemu Ibnul Mubarak oleh orang Majusi yang bertakziah oleh Majusi akan Ibnul Mubarak. Faqala lahu, maka berkata Majusi kepada Ibnul Mubarak, yang bagi lil aqili an yaf'alal yawma ma yaf'aluhul jahilu ba'da khamsati ayyam. Siogianya bagi orang yang berakal cerdas oleh bahwa memperbuat ia pada hari ini akan apa-apa yang memperbuat akan dia oleh orang bodoh sesudah 5 hari. Faqala Ibnul Mubarak, maka berkata oleh Imam Ibnul Mubarak, uktubu hadza minhu, catat oleh kalian akan ini omongan dari Majusi. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi yaitu bersabda oleh Nabi, man azza musaban kana lahu mislu ajrihi, barang siapa takziah ia akan orang terkena musibah, maka ada baginya yaitu seperti ganjarannya orang yang terkena musibah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi yaitu bersabda, as-sabru salasatun, adapun sabar yaitu ada 3. Sabrun ala ta'ati, pertama sabar atas ketaatan. Wa sabrun alal musibati, kedua sabar atas musibah. Wa sabrun anil maksiati, ketiganya sabar daripada menjauhi maksiat. Faman sabara 'alal musibati hatta yaruddaha bihusni azaiha kataballahu lahu salasami'ati darajatin. Barang siapa sabar ia atas musibah sehingga menolak ia akan musibah dengan bagus hiburannya, niscaya menuliskan oleh Allah baginya akan 300 derajat. Wa man sabara 'ala ta'ati, barang siapa sabar ia atas ketaatan, kataballahu lahu sittami'ati darajatin, maka menuliskan oleh Allah baginya akan 600 derajat. Wa man sabara 'anil maksiati, barang siapa sabar ia daripada menjauhi maksiat, kataballahu lahu tis'ami'ati darajatin, niscaya menuliskan oleh Allah bagi dia akan 900 derajat. Ma bainad darajataini kama baina tukhumil ardi ila muntahal arsy marrataini, yang adapun jarak antara 2 derajat itu seperti barang yang antara dasar bumi sampai puncak arsy marrataini, padahal 2 kali lipatnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara pentingnya sabar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim, khususnya dalam menghadapi musibah. Hadis kita yang pertama
Diriwayatkan dari seorang tabi'in besar namanya Yahya bin Jabir. Beliau ngaji kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Namanya disebut hadis mursal, hadis yang sahabatnya enggak disebut, langsung dia bilang dari Nabi, padahal dia enggak ketemu sama Nabi, enggak ketemu. Begitu, sahabatnya enggak ada, namanya disebut hadis mursal. Kata Sayyidina Yahya At-Ta'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kado, kata Nabi, ma qaddama rajulun syai'an, tidak ada kado yang dipersembahkan oleh seseorang yang lebih dia sukai ama dia, lebih besar ganjarannya ketimbang anak wafat. Anak wafat, mana anak umurnya 12 tahun. Artinya kalau kita punya anak kemudian meninggal masih kecil, anak yang meninggal masih kecil, pastikan orang yang mati belum balik. Jangankan anak muslim, anaknya orang kafir, kalau mati masih kecil, pastikan dia masuk surga. Orang kalau mati masih kecil pasti surga, siapa aja. Kalau mati belum balik. Tapi kalau udah balik, ini 50-50. Mungkin surga, mungkin neraka. Begitu. Tapi kalau masih kecil matinya, udah bisa dipastikan masuk surga. Nih mati. Nih yang ngaji nih. Umurnya udah 15 tahun belum nih? Begitu. Belum, masih kecil, surga. Kalau mati surga. Begitu. Tapi kalau udah 15 ke atas, runyam, bisa surga, bisa neraka. Ini pasti surga enggak yang ngaji nih? Belum tentu. Belum tentu. Bisa surga, bisa neraka. Kalau ditanya pengennya surga, ia pengennya. Begitu. Nah, Sayyidina Yahya bin Jabir At-Ta'i. Ta'i itu nama daerah di Baghdad. Jadi kalau orang itu mati masih kecil, pastikan surga. Sekarang kita punya anak kita mati masih kecil. Ini hadis ini yang harus disampaikan dan diingat-ingat sama kita. Kita punya teman, anaknya masih kecil mati, bacakan hadis ini kepada dia. Begitu. Ada riwayat dari Sayyidina Yahya bin Jabir At-Ta'i begitu. Kalau kita punya teman, anaknya masih kecil mati, bacakan hadis ini. Tidak ada kado. Apa yang paling enak kado tuh ya? Deposit. Begitu. Kalau kado nantinya kalimatnya kurang enak membahasakannya. Tidak ada deposit yang paling tinggi yang ditaruh oleh orang yang ganjarannya gede selain anak masih kecil meninggal dunia. Sebab kalau anak masih kecil meninggal dunia, itu bakal menjadi syafaat buat kita orang tua.
Berbahagialah orang yang anaknya masih kecil wafat, yang sabar. Sebab ini kado terindah yang diberikan anak sama orang tua. Jadi kita bakal belain kita waktu saat ada baris berdiri di padang mahsyar 3000 tahun. Nanti orang haus, minum dari telaga Nabi. Siapa yang ngasih minum? Anak-anak yang meninggal masih kecil, yang orang tuanya sabar. Kalau kita punya anak masih kecil wafat, lagi lucu-lucunya, kalau dalam hadis ini umurnya 12 tahun, kan kira-kira SD itu ya. Lucu-lucunya wafat, kita sabar. Surga kita, surga kitanya kalau sabar. Tapi kalau kita frustasi, stres, enggak. Ini harus disampaikan. Tidak ada kado terindah yang dipersembahkan buat kita masa depan selain daripada anak yang mati masih kecil, belum balik. Sebab anak yang mati masih kecil menjadi pemberat timbangan pahala orang tuanya kalau sabar. Kan judul kita itu, kalau sabar. Surga, dia nolongin kita. Waktu baris ngasih minum, dia yang ngasih minum. Mana ayah saya yang dulu sabar waktu saya wafat? Begitu dia. Jadi kita nggak kehausan kalau sabar. Hadis ini diingat-ingat kalau kita ngalamin kena musibah kayak begitu. Atau teman kita sampai ini loh Nabi yang ngomong kayak begini nih, hadis ini disampaikan gitu. Maka adalah disebut bayi aja umur ya baru setahun tahlilan. Kata kita, mau tahlilan apa? Ini nyampe ini nih sama bapaknya tuh, biar dia tenang, biar dia tenang. Bocah mau udah pasti surga. Ini babanya ini nih yang belum tentu bisa surga, bisa kagak babanya. Begitu dilihat aja, tanya sama babanya, itu banyak doa apa banyak baca WA, tanya aja sama babanya gitu yang ngaji doh. Begitu kira-kira banyak mana ya yang kayak begitu pengen surga, ya kan? Nah maka kudu sabar dalam menghadapi musibah. Satu, di samping itu ada kalam sufi, as-sabru indal musibatil ula. Sabar itu yang punya nilai tinggi. Dua, nih materi ini. Sabar itu yang punya nilai tinggi ketika pertama kali mendapat cobaan, itu baru ada ganjaran. Kalau pertama kali dapat musibah. Kalau udah lama itu sih nggak usah diomongin. Kalau udah lama mau bisa sabar. Tanya tuh sama anggota-anggota dewan tuh. Nah pengumumannya di tanggal 14 Februari itu. Nasihatin ente sabar. Kalau udah mau yang dulu nih udah 3 tahun yang lalu itu nggak usah yang sabar. Udah sabar dia, udah sabar. Pertama itulah yang dinasehatin biar jangan ampe naik puun. Begitu saudara. Ini perlu mendidik sabar. Biar sabar. Karena ujian itu di pertama. Saat terjadi itu, kalau udah lama udah biasa. Waktu datang tuh musibah, bagaimana cara kita ngadepin? Itu yang paling penting. Begitu, paling penting. Itu pertama. Sebab as-sabru, jadi ganjaran sabar yang gede. Saat kala kita terkena
musibah. Sebab kalau sudah berlalu sekian tahun, itu sih suka mau tidak suka bakalan sabar. Udah lama begitu, udah lama. Nah baru itu lah, kita punya anak meninggal udah 5 tahun yang lalu. Dengar di sini, gua sabar nih. Lu sih kagak perlu sabar, emang juga udah 5 tahun begitu. Ini baru kali pertama, itulah yang disebut ganjaran besar. 3. Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini sufi besar. Tuh, ini kalamnya menghiasi dunia sufi. Ibnul Mubarak, gara-gara bapaknya si Mubarak ini orang hebat. Mubarak namanya bapak. Mubarak ini orangnya hitam, legam, pendek lagi, lengkap sudah begitu, hitam, legam, pendek. Mubarak ini nyeritain Ibnul Mubarak, dari Mubarak dulu. Jadi tinggal di Marwah, Mubarak tuh. Sebelum ngomong Ibnul Mubarak tuh nama aslinya Abdullah bin Mubarak. Mubaraknya adalah budak, jadi hitam gitu, kerja sama raja di Marwah, yaitu namanya Nuh bin Abi Maryam. Kata Mubarak bilang begini sama Nuh, Pak, saya ingin ikut kerja. Kata Nuh, penguasa Marwah, gubernur di Marwah, begitu. Maka gubernurnya adil, namanya Nuh bin Abi Maryam. Kata Mubarak, Pak, saya ingin ikut kerja. Kata Nuh, waduh, lowongannya udah penuh, udah terisi semua. Kalau maupun kerja di pribadi saya aja, karena di kantor udah terisi. Saya punya kebun anggur. Kata Nuh, kamu urusin aja kebun tuh, begitu. Maka kalau mau nggak apa-apa. Maka Mubarak mau kerja sama Nuh bin Abi Maryam. Setelah sekian bulan ngurusin kebun anggur punya Nuh, punya gubernur, maka Nuh ini mereksa kebunnya. Kata Nuh sama Mubarak, coba hasil kebunmu saya cicipin buahnya. Maka diambilin sama Mubarak. Ini Pak, kata Nuh, asem. Yang lain dong. Dipetik lagi. Kata Nuh, asem. Sampai beberapa tanaman dicobain nama Nuh, rasanya asem. Sampai Nuh marah sebagai pemilik kebun. Kata Nuh, Mubarak, ente sekian bulan di kebun ini ngapain aja? Kok enggak bisa bedain mana anggur yang manis, mana anggur yang asam? Kata Mubarak, ya saya mengikuti titah Tuhan. Saya disuruh ngebersihin ladang, ngebuang hama, ngasih pupuk, sesuai dengan tugas yang ada. Kata Nuh, kamu kagak cobain, kagak ada izin. Saya disuruh jaga kebun, bukan nyicipin buah.
Jadi mana saya tahu mana anggur yang asam, mana anggur yang manis? Nuh kaget, ini orang amanah banget. Jaga di kebun ya, ke orang kita jamak lah, namanya juga karyawan nyobain. Dia kagak pakai jamak, nggak mau karena nggak ada perintahnya. Ampe tertarik ini pemilik kebun sama Mubarak. Kata Nuh, oh berarti ini karyawan amanah banget nih karyawannya. Begitu. Maka kemudian kata Nuh, saya mau tanya sama sampean Mubarak, boleh nggak? Ya kalau nanya boleh aja. Saya punya anak gadis cantik. Menurutmu harus dinikahi nama siapa? Lah kalau kita orangnya Mubarak, gua aja. Itu kalau kita begitu. Lah gubernur kaya, kebun banyak lebar. Begitu. Mubarak enggak. Kata Mubarak, terserah sampean Pak Nuh. Mau mengikuti ala Yahudi, ala Nasrani, ala bangsa Arab sebelum Islam, atau mengikuti ala Rasulullah. Begitu. Lalu kemudian Nuh nanya, kalau Yahudi bagaimana? Kalau Yahudi yang penting kaya, hartanya banyak. Ente cari aja mantu yang kaya raya, yang duitnya banyak. Yahudi begitu. Mau turunan siapa kek, mau agamanya apa kek, yang penting duitnya banyak. Kalau Nasrani mengedepankan tampang, yang penting ganteng. Biar kata miskin nggak apa-apa, yang penting gampang. Begitu. Nanti miskin gampang kata Nasrani, besok lusa bisa kaya. Cuman kalau jelek susah didandaninya. Kalau jelek susah mau dandanin bagaimana juga ya susah. Maka Nasrani mengedepankan ketampanan, kecantikan, jamalia, begitu kata Mubarak. Kalau bangsa Arab sebelum Islam itu darah biru, yang penting darahnya biru. Kalau darahnya merah nggak usah, biar kaya. Darah biru itu apa ya? Ningrat. Yang penting ningrat. Begitu ningrat. Walaupun dia jelek, walaupun dia kaya, kalau nggak ningrat nggak mau. Itu bangsa Arab sebelum Islam. Kalau ala Rasulullah, yang penting agamanya bagus. Dia miskin besok bisa kaya. Kalau agamanya bagus, dia kaya, dia bisa bersyukur. Miskin dia sabar. Begitu. Kalau dia akhlak bagus, akhlak itu menempatinya angka 1, itu akhlak begitu, begitu. Jadi kalau orang akhlaknya bagus, itu menempati angka 1. Kalau orang kaya, nilainya kalau kaya 10. Kalau kaya nilainya 10. Kalau dia kaya dan ganteng, nilainya tambah 0 lagi 100. Kaya ganteng 100. Kalau ningrat, kaya ganteng ningrat, 0 lagi 1.
1000 nilainya, cakep. Kalau agama, nilainya tambah 01, berarti berapa tuh? 10.000. Kalau akhlaknya nggak ada, satunya hilang, 0 semua, mau berapa juga kagak ada. Inilah ala Rasulullah. Kata Nuh, saya tertarik sama ente aja jadi mantu saya. Ya nggak begitu, begitu. Rasulullah nggak begitu ajarannya, musyawarah dulu sama istri, sama anaknya, nggak boleh main kawin-kawinin, begitu. Akhirnya, udah kamu ikut saya, begitu, ikut saya, begitu, ikut, begitu. Maka kemudian itu Nuh ngomong sama bininya, ada orang tukang kebun cakep, akhlaknya. Kalau orang sih masya Allah, sama pantat wajan, masih putihan pantat wajan, sama pantat wajan. Berarti pantat wajan aja kan hitam ya kan, dibawa kompor. Diobrolin kata bininya, ya suami saya akan cari mantu, pasti yang terbaik. Begitu, terserah bang lah. Coba aja tanya sama anaknya. Kata anaknya jawab begini, ya al-amru ilaikuma ya abatah. Ya terserah ayah sama bunda dah. Tidak mungkin ayah bunda ngambilin mantu yang bakal menyengsarakan, pasti yang memuliakan. Saya ikut. Akhirnya dikawinin nih orang yang akhlaknya baik, Mubarak, dengan anaknya Nuh. Setahun kemudian punya anak laki-laki, namanya Abdullah. Maka Abdullah ini lahir dari bapak yang agamanya bagus, ibu agamanya bagus. Maka menjadi sufi terkemuka, dikenal dengan sebutan Ibnul Mubarak. 190-an Hijriah ini zamannya. Nah ini diantara kalam beliau nih, Abdullah bin Mubarak. Ini masih banyak kalau mau diceritain Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak punya anak laki-laki, mati masih kecil. Abdullah bin Mubarak, bukan Mubaraknya, karena Mubarak ini sufi, orang soleh, punya anak juga Abdullah, sufi besar, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubaraknya punya anak laki-laki. Waktu Ibnul Mubarak punya anak, meninggal dunia masih kecil, ditengok oleh tetangganya Majusi non muslim, penyembah api. Majusi itu penyembah api. Maka si Majusi ngomong begini sama Ibnul Mubarak, nih non muslim. Ini hebatnya Islam. Kata si Majusi waktu nengok Ibnul Mubarak, takziah dah bahasa kita, takziah melayat. Si non muslim ini nengok ke rumah Ibnul Mubarak, dia bilang begini, kata si Majusi, yambaghi lil aqili an yaf'alal yawma ma yaf'alul jahil ba'da khamsati ayyam. Kata si non muslim nih bilang begini, orang yang berakal cerdas seyogianya melakukan apa yang dilakukan oleh orang bodoh setelah 5 hari kejadian. Orang bodoh kalau udah 5 hari sabar. Orang bodoh kalau musibah udah kelewat sebulan 2 bulan biasa.
Maka kata Majusi, orang yang akalnya cerdas sekarang dapat musibah, percis kerjain kayak orang bodoh udah sebulan. Kata Ibnu Mubarak, dengerin begini sama murid-muridnya karena dia ulama. Catat omongannya nih, cakep nih omongan, cakep. Jadi orang yang cerdas tuh ketika baru mendapat musibah kudu sabar. Sesabar orang bodoh kalau udah 5 hari udah sebulan. Jangan kita orang yang cerdas kagak sabar. Yang sabar kalau dapat musibah. Non muslim saja memberi nasihat begitu diterima sama Ibnu Mubarak. Jadi kita harus jadi orang yang cerdas, yaitu orang yang sabar ketika pertama kali terkena musibah. Begitu. 3 tuh materi kita. 4, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mislu kana lahu mislu ajrihi. Nabi menjelaskan ganjaran melayat, ganjaran takziah. Apa kata Nabi ganjaran takziah? Siapa orang yang takziah kepada orang yang dapat musibah. Ada orang kena musibah, apa ke musibahnya? Sendal hilang ke, anak wafat, cerai, apa aja musibahnya. Kita nengok, menghibur. Ganjaran menghibur ini sama percis ganjarannya yang didapat oleh sahibul musibah. Orang yang kena musibah itu dikasih ganjaran 300 derajat. 300 derajat. Kita yang takziah dikasih segitu. Sebanyak yang kita takziahi. Kalau yang kita takziahi ganjarannya gede, sabarnya tinggi, maka yang nengok juga ganjarannya tinggi. Kalau yang kita takziahi ganjaran didapatnya dikit, sebanyak itu kita dapat. Maka jangan sungkan-sungkan untuk kita takziah, menghibur. Jangan datang doang. Kalau ada teman kita dapat musibah tuh datang, naruh duit aja tuh 10.000 di panci yang dikasih bendera kuning, taruh. Bukan kita datang, bang, sampein hadis-hadis yang kita pelajari malam Senin tuh, bang, yang saya dengar begini, kata Nabi yang sabar ganjarannya gede. Nih banyak nih udah kelewat. Nabi aja sama kena musibah begitu. Jadi kita juga begitu. Nah, kita ngomong begitunya tuh namanya menghibur. Walaupun hiburannya canda. Teman kita bininya mati, kita hibur, usap pundaknya, bang. Yang saya dengar dari pengajian, yang namanya di balik musibah tuh ada nikmat. Kayaknya nikmatnya si Ma'ruf ini, bang. Ente kan udah gelirik tuh janda sebelah tuh. Nah, ini nikmatnya dia ada yang sabar. Lo mau begitu. Jadi dia yang tadinya mau nangis juga nyengir. Emang dasar lo mau geblek. Begitu kata dia. Tapi dia bisa nyengir. Emang yang kita nyari biar dia nyengir. Jangan dia terpuruk. Jangan begitu. Itu namanya takziah. Sama kita nengok orang sakit. Saya ajarin nama kawan-kawan ini, adab Islam tertinggi. Kalau nengok orang sakit, jangan cerita penyakit, jangan. Itu kagak bener tuh. Nggak ada ganjaran saudara nengoknya.
Jangan cerita orang sakit. Kalau nengok orang, tapi ceritakan orang-orang sembuh. Ceritakan. Dongengin. Dongengin. Itu akhlak. Begitu. Jangan kita nih orang sakit. Iya si Anu juga tetangga gua tuh lagi sakit. Mana parah lagi. Itu yang sakit jadi don. Begitu. Jangan. Begitu. Mana ada yang atunya lagi. Iya tetangga gua juga di Jawa begitu. Begitu sakit model kayak begini 3 hari mati. Ya, yang sakit nih. Waduh kayaknya gua 2 hari lagi begitu. Jangan. Ceritakan yang sembuh-sembuh. Walaupun udah lama. Dongengin. Teman saya parah sembuh. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil sama Allah. Jadi yang sakit juga ada apa namanya sugesti, ada sugesti ada. Jangan kita ada makanan, masya Allah, duren ada, sop iga ada, apalagi ya sate kambing ada, emping ada. Kita sama teman kita, lu punya semurat enggak? Aduh, tuh si ente pelit, biar makanannya utuh gitu, nanya semurat. Jangan. Nah, no, orang Rangkas Bitung dari pagi sampai sore yang dimakan emping mulu, nggak ada tuh yang semurat. Dari bupati sampai RT-nya emping lagi, siang sayur apa tuh daun meninjau emping juga begitu, sore mau. Jadi kasih semangat, kasih. Jadi orang tuh jangan tanpa don, yang diceritain penyakit mulu, jangan. Kalau orang meninggal, ceritakan ganjaran-ganjaran orang yang sabar. Ini penting. Meski kita bukan kiai, dongengin yang sabar, Bang, yang sabar. Begitu, yang sabar. Itu begitu, sebab ganjaran kita menghibur orang yang terkena musibah, yang menghiburnya nih dapat ganjaran seperti orang terkena musibah gede. Jadi jangan sungkan-sungkan takziah. Mana ganjarannya? Nih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, juga Imam Ibnu Abid Dunya dalam musnadnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur kalau ngomongin sabar ada 3 macam sabar. Kata Nabi, as-sabru salah satu. Sabar itu ada 3. Ente ini ngaji diinget-inget aja. Kan bisa aja yang ngaji ini ada pengurus masjid, ya kan? Lah kan buat khutbah, kalau nggak datang tuh khotibnya. Jadi khutbah, jangan sampai kita khotib nggak datang nih sakit. Saudara, hari ini Jumatnya libur aja, khotibnya nggak datang. Jangan sampai begitu. Kita ya belajar nih, ngaji nih hadisnya, kita sampein. Kalau saudara nggak hafal, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Lais di dalam Tambil Ghafilin, udah cukup. Orang kitab hadis begitu, Tambil Ghafilin begitu. Kata Nabi, sabar itu ada 3 bentuk kesabaran, 3 tingkatan. Saya mau balik. Pertama, sabar menghadapi musibah, karena dunia ini negeri cobaan. Musibah itu silih berganti. Tiap orang ada kena musibah. Nggak ada yang orang nggak kena cobaan, nggak ada. Orang dunia, mau orang kaya, mau orang miskin, mau siapa aja, ada musibahnya. Ada mau santri,
mau kiai, mau pedagang, mau karyawan, ada musibahnya. Kalaulah boleh ngeluh, semua orang bakal ngeluh isinya. Tapi kita diajarin jadi muslim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia negeri musibah, nggak bakal berhenti musibah. Satu, kudu sabar ngadepi musibah. Dua, kudu sabar dalam menjalani ketaatan ibadah. Kalau ibadah nih kudu sabar, ngaji kudu sabar. Kadang mau ke majelis ban bocor, begitu ada aja macam-macam. Begitu sabar, ya kudu sabar. Gitu dalamnya ketaatan ngaji kudu sabar, kudu nunggu panjang, kaki udah goyang-goyang, guru belum datang, begitu ya kudu sabar. Emang begitu ketaatan, sholat kudu sabar. Pokoknya ibadah itu perlu sabar. Begitu. Ketiga, sabar dalam menghindari maksiat. Kesempatan maksiat semua orang punya. Kita kudu sabar. HP ya itu alat. Mau maksiat bisa, mau taat bisa, terserah kita. Menghindari maksiat, kita mau mabuk-mabukan bisa, kesempatan maksiat banyak. Apalagi kita di zaman akhir. Zaman akhir tinggal di kota besar. Ya Allah, perempuan banyak yang cakep-cakep, maka pakai roknya pendek. Sedang saudara harus pahami, beda antara rok sama kapal terbang, beda. Kalau kapal terbang tuh makin tinggi pesawat, makin gak kelihatan tuh pesawat. Kalau rok makin tinggi, makinan kelihatan. Itu rok, jangan dicatat tuh. Jadi udah mau catat aja. Lah kita ada di kota besar tuh begitu. Ini bagaimana? Ya mau ngaji, mana yang di depan pakai rok pendek, bajunya pendek, itu CD-nya aja kelihatan. Itu pakai pura-pura pelan lagi naik motornya. Begitu. Saya curiga main nyengir-nyengir ini. Begitu. Kata dia, kudu sabar. Bukan, ini kudu kebut. Jangan liatin, dia kudu sabar. Ini nggak paham. Sabar ada tiga. Sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan ketaatan, dan sabar menghindari maksiat. Kata Nabi, tingkatan ganjarannya ora sama. Faman sobaro alal musibah, siapa aja orangnya sabar ngadepi musibah yang menimpa dirinya, lalu disambut dengan baik musibah itu, hatta yaruddaha bihusni azaiha, kataballahu lahu salasami'ati darajatin, 300 derajat ganjarannya. Kalau kita mendapat musibah sabar, maka dikasih ganjaran ningkat 300 derajat. Sabar menghadapi musibah. Namun waman sobaro ala ta'ah, siapa aja orangnya sabar dalam menghadapi ketaatan. Ngaji capek, orang ngaji kudu buang bensin, kudu masuk tol, keluar masuk tol, begitu macet, udah begitu ban bocor, apa aja ketaatan, sholat malam capek,
tapi sabar, dia jalanin ketaatan, ganjarannya Allah kasih tulis 600 derajat. Kalau kita sabar berbuat taat, berbuat taat. Ketiga, kalau sabar menghadapi maksiat, mana diiming-imingin nih 100.000 dah, pilih 100.000, ini pilih apa kagak, ada calon bagus, cerdas kalau menjadi pemimpin, tapi sufi, sulit finansial, kagak ada duitnya gitu. Ya Allah, nyari billboard kagak ada, spanduk kagak ada, duitnya. Ini duit nih, ambil jangan, ambil jangan. Jadi kita sabar aja dah, 100.000 5 tahun. Kalau kita sabar 900 derajat ganjarannya tuh. Kalau sabar menghindari maksiat, dikasih minum-minuman nggak mau, gratis nggak mau. Ini kalau kita sabar dalam menghindari maksiat lebih tinggi, 900 derajat. Jangan kita kerjakan maksiat, sebab itu paling tinggi derajatnya. Ngerjain ketaatan lebih gampang dibanding meninggalkan maksiat. Begitu. Ngerjain ketaatan semua orang hampir bisa, tapi menghindari maksiat tidak semua orang bisa. Kita kudu sabar di dalam, jangan ngeluh. Kalau kita mampu menahan diri nggak ngeluh hidup, nikmati aja, itu ganjarannya paling tinggi. Karena itu ketika ada orang sukses, saudara, apa dagangannya laris, warungnya gitu maju, bisnisnya maju, kita jangan ngiri sama dia, tapi ngirilah sama kesabaran dia. Nanya sama dia, bang, abang ini warungnya laris, kalau boleh tahu tahajudnya berapa rakaat? Yo saya ini yo 12. Yo kita ngiri sama dia, biar kita tahajud juga 12 rakaat. Tanya lagi, abang udah berapa tahun ini 12 rakaat? Saya alhamdulillah nggak putus, udah 15 tahun. Ya berarti kita warungnya pengen laris 15 tahun lagi. Kan begitu, biar kita enggak ngiri sama dia. Capek kita kalau ngiri sama dia, ngapa dia warungnya laris, begitu. Jadi kata ulama, jangan ngiri sama orang warung laris, ngiri sama sabar dia dalam ibadahnya kali, atau sabar dia menjauhi maksiatnya. Ini yang paling penting, karena sabar ada 3 tingkatan. Dan sabar menjauhi maksiat paling tinggi, bahkan derajatnya antara bumi dan langit. Disebut di sini antara 1 derajat dan derajat berikutnya antara dasar bumi dan puncak aras, 2 kali lipatnya. Jadi yang sabar dalam menghindari maksiat, kita jangan maksiat sebisa kita. Hindari maksiat, sebab itu paling cepat meninggikan derajat. Segini aja dengan ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin? Baik, silakan.